Bagaimana jika Anies Baswedan tidak nyapres? Bagus juga sih. Setidaknya, Neno Warisman tidak akan begitu kebingungan. Karena dulu, sewaktu Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang didukung Neno Warisman, bekas artis sinetron dan penyanyi itu akhirnya kecewa juga. Kecewa pada Anies. Karena Anies tidak memenuhi janji-janji sebagai gubernur. Pemimpin itu, yang tak memenuhi janji, tidur di atas api neraka. Begitu, kata Neno Warisman. Bagi Neno, mimpi Anies Baswedan untuk maju Capres 2024 ketinggian. Ketika Amin Rais mendirikan Partai Umat, setelah gagal mendapat amanat nasional, Neno Warisman ikut dalam deklarasi pendirian partai ini. Dan menjadi salah satu pengurus. Tapi, celakanya, dengan mengusung politik identitas, Partai Umat, dalam Pilpres 2024, mendukung Anies Baswedan. Bagaimana reaksi Neno Warisman, yang kecewa pada Anies Baswedan, tidak lebih dari sebulan dari deklarasi Partai Umat, Neno Warisman mengundurkan diri dari partai besutan Amin Rais itu. Alasannya, hendak mengurus anak. Itu peristiwa biasa. Bagaimana faktor personal subjektif begitu mewarnai keelitan politikus kita. Tentu tepatnya, itu masalah Neno Warisman sendiri. Jadilah politikus seperti Yusuf Kala. Tricky, dan karenanya penuh perhitungan. Sejak dia selonong bus, milih ninggalin partainya, Partai Golkar, dan melaju menjadi cawapres bagi SBY, ambisi politik Yusuf Kala memang patut dibanggakan. Bagaimana menjadi orang nomor 1, yang pertama-tama dari Indonesia Timur. Purna jadi wapres, dan dari sini, sukses merebut Partai Golkar di tangannya, ia membubarkan konvensi partai, yang semula mau ditradisikan Golkar. Pada Pilpres 2009, Yusuf Kala maju sebagai capres. Melawan SBY, yang semula capres yang diwapresinya. Yusuf Kala kalah. Waktu itu, cawapresnya, Jenderal Purnawirawan Wiranto. Meniti karir lagi, dalam Pilpres 2014. Kali ini bersama PDI Perjuangan, menjadi cawapres Jokowi. Jokowi, capres yang semula dihina Yusuf Kala. Bakal hancur Indonesia, jika dipimpin Jokowi. Begitu, jika lidah tidak bertulang. Sementara, Partai Golkar, partai asal Yusuf Kala, waktu itu mendukung Prabowo, sebagai lawan Jokowi. Hasilnya, luar biasa. Yusuf Kala, lagi-lagi berhasil. Menjadi wapres, untuk kedua kali. Wakil presiden dari presiden yang semula dihinanya. Tak punya kemampuan apa-apa, katanya. Dan dia menjadi wakilnya. Turun tahta sebagai wapres, Yusuf Kala menyatakan mau pensiun. Tapi, tunggu dulu. Pada tahun 2016, ketika baru 2 tahun, menjadi wapres Jokowi, ia melakukan manuver. Mendekati Anies Baswedan, bekas Menteri Jokowi yang diresafel pada tahun pertama Kabinet Jokowi. Yusuf Kala mendorong Anies, menjadi bidak politik masa depan. Anies Baswedan dimunculkannya sebagai lawan kuat Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang dituding Yusuf Kala sebagai biang onar dan penista agama. Sukses menjadikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Yusuf Kala mempunyai investasi politik masa depan. Dari sini, dia menyodorkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Soal tudingan Ahok sebagai penista agama, karena Ahoklah yang disebut memulai perkara. Yusuf Kala sendiri, soal isu agama, sangat sensitif. Ia tidak menutupi, ketika masih mahasiswa,
dan aktif di HMI, ia mengakui melakukan pembakaran gereja dan vihara di Makassar. Ketika ditanyakan hal itu oleh Andi F. Noya, Yusuf Kala dingin saja menanggapi, dan malah berkomentar, rekam jejaknya itu dibongkar oleh Ade Armando. Yusuf Kala justru terkesan bangga dengan hal itu. Desain besar mengusung Anies, bukan tanpa perhitungan. Dengan memanfaatkan sentimen lama, persahabatan dengan Surya Paloh, sewaktu masih sama-sama di Golkar, dan sama-sama tersingkir dari partai itu, pada zaman Abu Rizal Bakri, membuat Yusuf Kala kembali bersama Surya Paloh. Ia menyodok Ketua Umum Partai Nasdem, untuk kemudian menjadikan tandem. Meskipun Surya Paloh ternyata tidak siap dengan resiko politiknya ketika dijauhkan dari Jokowi. Apalagi ketika justru nasib Nasdem digantung oleh Jokowi. Padahal Surya Paloh berharap mereka akan disingkirkan oleh Jokowi agar bisa dipakai sebagai modal playing victim. Jokowi adalah politisi yang berbeda dengan para politikus seniornya yang sudah belepotan noda-noda politik. Jokowi yang mengetahui Yusuf Kala sebagai mastermind di belakang semua manuver Surya Paloh, ibarat tukang sate. Tinggal membakar sate itu satu-satu. Setelah Jani G. Plate menjadi tersangka Kejaksaan Agung atas kasus korupsi BTS 8 triliun rupiah, kini kader Nasdem lainnya, Yassin Limpo, Menteri Pertanian, diselidiki KPK atas kasus korupsi Kementan. Murni hukum atau politik? Pertanyaan klasik dan bodoh. Bau politik tentu tak terhindarkan. Karena Menteri Pembantu Presiden adalah jabatan politik. Apalagi kader partai politik. Soal hukum, tinggal kita awasi. Apakah Kejagung, juga KPK, bisa membuktikan sangkaan atau tuduhannya? Ketika Yusuf Kala mengingatkan agar Jokowi tidak cawe-cawe dalam copras-capres, Jokowi langsung menjawab verbal, saya harus cawe-cawe demi bangsa dan negara. Sebagai politikus triki, Yusuf Kala yang berasal dari Makassar tidak memahami makna cawe-cawe Jokowi yang datang dari Solo. Makanya, sesama dari Solo, Amin Rais mungkin lebih mengerti makna cawe-cawe. Karenanya, pendiri Partai Umat itu mengancam akan mengacak-acak Solo. Ditanggapi oleh Jokowi, tidak. Cukup Gibran, wali kota Solo yang menjawab dalam bahasa Jawa. Silakan datang mengacak-acak Solo. Kalau berani. Dengan latar belakang seperti itu, apakah Anies Baswedan akan maju nyapres? Atau tepatnya, tetap dicapreskan? Tidak ada hubungannya dengan Jokowi tentu. Namun, tergantung kekompakan internal partai-partai pendukung koalisi perubahan itu. Termasuk partai pimpinan Amin Rais. Modal pencapresan Anies Baswedan, sayangnya, hanya dilandasi asal bukan Jokowi. Itu aneh. Karena, jikapun berhasil nyapres, kekalahannya bukan karena kelebihannya, tapi karena kekurangannya. Ribut copras-capres hanya karena ego rebutan. Tak mikir bagaimana tingkat demokrasi turun, tapi tingkat korupsi meningkat. Dalam data serta fakta, secara nasional, juara korupsinya justru dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, lagi-lagi, sumbernya dari partai politik yang mestinya paling bertanggung jawab soal bangsa dan negara. Kita tunggu saja permainan politik ini. Masih ada ruang bermain hingga awal Oktober 2023. Opini yang saya sampaikan ini, tulisan Sunardian Wirodono, editor in chief, Mata Jogja.
baik gitu, mau menyapa sama rakyatnya.